warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari, mahasiswi dari Universitas Asahan, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai supremum, bagaimana cara mengerjakan supremum dan apa itu supremum. Dan langsung saja kita ke video selanjutnya. Let's go! Sebelum kita membahas apa itu supremum, kita harus tahu dulu apa itu batas atas dan batas bawah. Nah, pada definisi ini akan jelaskan apa itu batas atas dan batas bawah. Menurut definisi, jika S subset dari R, maka U anggota himpunan bilangan real. Untuk penjelasan yang A, U itu dikatakan batas atas dari S kalau U lebih besar atau sama dengan S. Untuk setiap S anggota bilangan dari S. Jadi, U itu dianggap batas atas jika U lebih dari atau sama dengan S. Dan untuk yang B, W anggota himpunan bilangan real. W itu disebut batas bawah dari S kalau si W kurang dari atau sama dengan S. Untuk setiap S anggota himpunan bilangan S. Nah, jadi W itu harus kurang dari atau sama dengan S, barulah dia disebut batas bawah. Selanjutnya, contoh batas atas dan batas bawah. Tentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan berikut. Nah, di sini kan ada dua soal. Yang pertama, diketahui himpunan A untuk setiap bilangannya bilangan real, di mana E lebih dari min 2 dan E kurang dari atau sama dengan 6. Dan untuk yang kedua, himpunan B untuk setiap bilangan real dan X lebih dari 4. Untuk mengerjakan dua soal ini, kita menggunakan garis bilangan. Nah, di sini kan udah ada dua soal. Dari dua soal ini kita pengerjaannya menggunakan garis bilangan. Untuk soal yang pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Udah kita buat kan. Kan tadi dari soal pertama diketahui X lebih dari min 2 tetapi kurang dari atau sama dengan 6. Nah, dari gambar ini, dari gambar garis bilangan yang telah kita buat, kita tahu yang mana batas atasnya dan mana batas bawahnya. Batas atasnya kan tadi bilangan yang lebih dari atau sama dengan. Jadi batas atasnya dia bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kenapa? Karena dia selalu lebih dari atau sama dengan himpunan si A. Dan batas bawahnya kan dia selalu kurang dari. Jadi batas bawahnya dianya bisa min 3 dan min 4. Dan untuk soal yang kedua, kita buat juga garis bilangannya. Kita buat dulu garis bilangannya. Nah, di soal kan tadi X lebih dari 4. Jadi kita buat di sini 4. Nah, setelah kita buat garis bilangannya, kita tahu batas atasnya mana. Himpunan B ini dia tidak memiliki batas atas karena dia nggak ada bilangan yang lebih besar dari himpunan si B. Jadi dia bisa 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tetapi dia memiliki batas bawah. Karena tadi kan selalu lebih dari. Jadi dia bisa 3, bisa 2, bisa 1, dan bisa 0 batas bawahnya. Selanjutnya, himpunan terbatas ke atas, terbatas ke bawah, dan terbatas. Definisi. Yang pertama, A disebut terbatas ke atas jika A mempunyai batas atas. Yang kedua, jika A disebut terbatas ke bawah jika A mempunyai batas bawah. Yang ketiga, A disebut terbatas jika A batas atas dan batas bawah. Yang keempat, A disebut tidak terbatas jika A tidak mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, untuk contoh ini kita ambil dari contoh sebelumnya. Kenapa di sini dia terbatas? Karena contoh yang pertama dia memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, untuk disebut terbatas dia kan jika A batas atas dan batas bawah. Jadi, contoh yang pertama dia memenuhi, makanya dia terbatas. Dan untuk contoh yang kedua, kenapa dia terbatas ke bawah? Karena
B tidak memiliki batas ke atas, dia hanya memiliki batas ke bawah. Jadi, dia disebut terbatas ke bawah. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai supremum. Definisi, misalkan S subset R itu bilangan real, di mana bilangan U anggota himpunan bilangan real disebut supremum atau batas atas terkecil S, dinotasikan dengan U sama dengan sub S. Dia dinotasikan dengan U sama dengan sub S jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U. Dan yang kedua, misalkan V batas atas lain, jika S kurang dari atau sama dengan V, maka U kurang dari atau sama dengan V. Untuk lebih memahami mengenai supremum, langsung saja kita ke contoh. Tentukan supremum dari himpunan berikut jika ada secara intuitif. Nah, soal ini kita ambil dari soal sebelumnya. Untuk yang pertama, supremum yang didapat dia 6. Kenapa 6? Karena batas atas yang paling kecil itu 6. Dan untuk yang B, dia tidak memiliki supremum karena dia tidak ada batas atasnya. Jadi, untuk soal yang B ini, dia tidak memiliki supremum.